Shalom Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali kita boleh bertemu kembali dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, amin. Dia menepati janjinya bagi saya dan saudara. Sebab itu mari angkat imanmu, percaya Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya bagi saya dan saudara. Haleluya. Beri yang terbaik bagi Tuhan pagi ini. Bawa hatimu kepada Tuhan pagi ini. Nyatakan isi hatimu kepada Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Mari kita katakan dengan iman kita, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat, dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari kita katakan, pertolonganku, pertolonganku datang darimu, Yesus yang kami percaya, percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak
Haleluya. Haleluya Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, jangan pernah engkau ragu akan janji Tuhan. Tetap percaya, tetap pegang janji Tuhan. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak timbul di dalam hati manusia, semua Dia sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Oh, haleluya. Yesus, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Kami percaya padamu. Oh, sungguh percaya Engkau jawaban dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, bersama-sama kita katakan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu Tuhan. Mungkin bagimu. Amin. Hanya Engkaulah jawaban hidup kami Tuhan. Jawaban hidupku yang tak pernah kami lihat, yang tak pernah bahkan yang kami dengar Tuhan, dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagi kami. Yang Kau
Kristus. Terima kasih Bapa, karena Engkaulah jawaban hidup kami. Dan Engkau Allah yang setia untuk menepati setiap janji-janji-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih. Berfirmanlah bagi kami. Berfirmanlah Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Urapi pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Pengurapan yang baru yang khusus daripada-Mu Tuhan. Turun atasnya. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu ketika ditaburkan, itu akan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Semua yang percaya, semua yang mengasihi Tuhan, mari kita katakan bersama-sama, amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, dan juga anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Berjumpa kembali di dalam ibadah yang khusus di pagi hari ini memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Hari Kamis tanggal 21 Mei 2020. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya bahwa semua yang telah terjadi ini adalah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua saya garis bawahi yang ada tertulis tentang aku, tentang Yesus dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab Nabi-Nabi, dan juga kitab Mazmur. Jadi apabila saudara menyelidiki kitab-kitab itu, saudara akan melihat bagaimana Kristus, nubuatan tentang Kristus digenapi dan telah digenapi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53, setelah Tuhan Yesus membuka pikiran murid-murid sehingga mereka mengerti tentang kitab suci yang tertulis di dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan juga kitab Mazmur. Setelah mereka dibuka pikirannya dan mereka menerima janji Tuhan, maka ayat yang ke-50 dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ada hal yang khusus yang akan coba saya sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, yang kita sebagai gereja yang selama ini Tuhan sudah menuntun dan memimpin kita melalui visi Focus on Jesus. Kita tahu bahwa untuk mencapai visi Focus on Jesus, kita diberi 4 pilar yang menjadi misi gereja, yaitu firman Allah, doa, pujian dan penyembahan, lalu kemudian yang keempat adalah misi. Apabila kita menegakkan keempat pilar ini dalam gereja yang Tuhan percayakan untuk kita berada, kita berjemaat, kita melayani sebagai apapun pelayanan kita dengan anggota tubuh Kristus yang lainnya, maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih karunia Allah akan menaungi kita. Dengan kasih karunia itu, kita yang tidak mampu dimampukan oleh Tuhan. Di dalam keterbatasan, seringkali kita melampaui keterbatasan-keterbatasan kita, karena Allah yang menyertai kita. Karena ada kasih karunia-Nya yang menyertai kita dengan luar biasa. Sehingga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seolah-olah kita mampu bisa melakukan banyak hal
yang selayaknya kita tidak bisa, kita tidak mampu untuk melakukannya. Tetapi karena kasih karunia yang diberikan oleh Allah di dalam Kristus Yesus itu begitu kaya, begitu luar biasa untuk memperlengkapi kehidupan kita manusia yang fana ini, saudara, kemudian kita mengenal itu sebagai yang namanya pengurapan. Karena pengurapan adalah impartasi kuasa yang dilimpahkan, pelimpahan kuasa yang diberikan oleh Allah kepada manusia, sehingga manusia dapat melakukan apa yang mereka, atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ilahi. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan Yesus membawa banyak orang keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Saudara, yang pertama, betapa pentingnya kita menerima berkat yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yang dimaksudkan di sini bukan berkat secara finansial ataupun berkat secara material. Tetapi yang dimaksudkan adalah supaya Tuhan ketika memberkati orang-orang yang Ia berkati, yaitu supaya pikiran mereka memiliki sesuatu yang khusus tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti bangsa Israel, ketika mereka menerima berkat, saudara, berkat yang diberikan kepada bangsa Israel langsung terhubung dengan Allah sendiri. Demikian juga ketika Tuhan Yesus memberkati orang-orang yang melihat kenaikannya ke surga, supaya mereka di dalam pikiran mereka memiliki sesuatu yang khusus, yang spesial tentang Tuhan Yesus Kristus, yang mereka percaya dan yang mereka kemudian sembah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 51 dikatakan, dan ketika Ia sedang memberkati mereka, sementara Tuhan Yesus sedang memberkati orang-orang itu, Ia berpisah dari mereka, dan jelas sekali firman Tuhan mengatakan, terangkat ke sorga. Bersyukur sekali Tuhan Yesus tidak hidup di zaman modern seperti ini, karena segala sesuatu hari-hari ini menjadi mungkin. Bagaimana kita bisa berhubungan satu dengan yang lain hanya dengan menggunakan sebuah smartphone, telepon pintar, dan kita bisa terhubung dengan manusia di belahan dunia manapun yang ada koneksi internet di sana. Sehingga maksud saya, kenaikan Tuhan Yesus tidak bisa dimanipulasi dengan apapun juga, karena teknologi tidak semaju hari ini. Dan firman Tuhan sungguh-sungguh mengatakan, Tuhan Yesus itu terangkat ke surga, sementara Ia melepaskan berkat untuk orang-orang yang melihat kenaikannya. Dan yang berikutnya, yang kedua adalah mereka sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Jadi sementara Tuhan Yesus memberkati orang banyak yang melihat kenaikannya, orang-orang yang melihat kenaikannya itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sujud menyembah kepadanya. Dalam bahasa aslinya dipakai kata menyembah itu adalah proskuneo, mencium tanah. Lalu setelah mereka tidak melihat Yesus lagi yang sudah naik ke surga, yang terjadi adalah mereka pulang ke Yerusalem. Ini juga menarik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena kalau mereka pulang ke Yerusalem,
Sesungguhnya mereka akan berhadapan dengan pemimpin-pemimpin orang Yahudi yang jelas-jelas akan mengancam atau membahayakan jiwa mereka, nyawa mereka. Tapi saya perhatikan, memang perintah untuk kembali ke Yerusalem bukanlah perintah dari manusia atau kesepakatan orang-orang. Karena di Lukas 24 ayat yang ke-49, ayat yang 48-49, kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Sudah perhatikan ini. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini, di Yerusalem maksudnya, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Perkataan seorang yang mau naik ke surga, dan kemudian mereka menyaksikan kenaikannya ke surga, tentulah amat sangat penting nilainya bagi mereka yang mendengarnya. Puji Tuhan, dikatakan bahwa mereka semua pulang ke Yerusalem dengan saudara? Bersukacita. Bahkan dikatakan sangat bersukacita. Berarti saudara, yang tadinya mereka sudah tidak tahu bagaimana nasib mereka setelah kematian Tuhan Yesus. Lalu selama 40 hari berturut-turut Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada mereka, mengajar tentang kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang tadinya mereka penuh ketakutan sampai harus mengunci diri di ruangan-ruangan tertutup, dan dikasihi oleh Tuhan, tapi setelah kebangkitan Tuhan Yesus, mereka sekarang memiliki suatu kepastian di dalam hati mereka bahwa sungguh Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Allah, bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah benar, bukan sesuatu yang dusta. Dan saudara, ketika Tuhan memerintahkan mereka untuk tetap tinggal di Yerusalem dengan sukacita, mereka melakukannya. Mereka tidak bersungut, mereka juga tidak marah kepada Tuhan, tapi mereka justru menanti-nantikan Tuhan di Yerusalem. Walaupun mereka harus berhadapan dengan pemimpin Yahudi. Saudara, sekali lagi mereka pulang dengan sukacita. Jadi yang selama ini ketakutan, yang selama ini kebimbangan, yang selama ini mengalami banyak hal dalam iman mereka kepada Tuhan Yesus, sekarang mereka telah mengalami diubahkan. Mereka memiliki sukacita. Bahkan saya percaya bahwa sukacitanya adalah sukacita yang besar. Haleluya. Melihat kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mereka sujud menyembah. Setelah Tuhan Yesus tidak kelihatan, mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Bahkan dikatakan dengan sangat bersukacita. Saudara, kita lihat ayat yang ke-53. Lukas 24 ayat 53. Mereka, orang-orang yang sudah melihat kenaikan Tuhan Yesus ke surga, senantiasa berada di bait Allah. Dan mereka memuliakan Allah. Saudara, kiranya ini juga kita pahami. Sekali lagi saya ulang. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah. Memang bait Allah yang dibangun bukan lagi oleh Salomo, tapi yang sudah direnovasi oleh Herodes. Saudara, yang terpenting adalah di bait Allah itu mereka memuliakan Allah. Nah, nanti saudara, pada perkembangannya, bahwa mereka beribadah kepada Allah di dalam tatanan, bukan lagi tatanan hukum Taurat, tapi mereka berpusatkan kepada Tuhan Yesus yang telah naik ke surga, yang telah membuat sukacita mereka begitu berlimpah-limpah di dalam hati mereka. Dan mereka memuliakan Allah. Saudara, ini penting sekali.
Saya katakan di awal bahwa ada hal yang penting yang ingin disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kita peringati pada hari ini. Saya akan ulang lagi ayat 52 tentang kata proskuneo atau kata menyembah. Memang waktu itu orang-orang menyembah sampai mukanya sujud ke tanah, melihat keagungan Tuhan Yesus yang naik ke surga di depan mata mereka sampai hilangnya. Tetapi kata proskuneo juga memiliki arti kata mencium. Saudara, berbicara mengenai sikap hati yang menyembah kepada Tuhan Allah kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang hatinya percaya, yang mulutnya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, tidak mungkin mereka tidak menyembah. Saudara-saudara, menyembah berarti memiliki hubungan kedekatan dengan yang disembah. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sekarang memiliki kedekatan dengan Allah Bapa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dan proskuneo atau sikap yang menyembah bukan hanya secara physically, bukan hanya secara fisik saja, tetapi sungguh-sungguh dari hati kita menyembah Dia. Kita memberikan segala kemuliaan hanya bagi Dia. Kita memberikan pengakuan bahwa Yesus, bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita kasihi. Kita mengucap syukur untuk semua kasih karunia-Nya, anugerah-Nya dan berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Kata proskuneo ini sangat penting untuk kita sebagai umat Kristen melakukannya. Saudara, sesungguhnya Tuhan Yesus tidak datang membawa kekristenan. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk membawa orang-orang yang berdosa kembali lagi kepada Bapa, kepada Allah. Jalannya adalah melalui Tuhan Yesus, bukan jalan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menyembah, maka hasil daripada penyembahan kita adalah kekuatan dan sukacita di dalam hati kita. Kalau kita menyembah, hasilnya adalah kita senantiasa memuliakan Allah dan mau bertekun di dalam pengajaran, mau bertekun di dalam firman Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa luar biasanya hal ini. Karena itu kekristenan sebetulnya bukan tata cara, bukan liturgi, tetapi kekristenan adalah sikap hati yang mau menyembah, dan menyembahnya juga di dalam keintiman, di dalam kedekatan, bukan di dalam aturan-aturan yang sifatnya hanya tulisan mati tinta hitam di atas kertas putih, atau apapun yang bisa disebut sebagai aturan-aturan manusia atau aturan-aturan agamawi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yohanes pasalnya yang keempat, Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-23 dan ayatnya yang ke-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh,
Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, saya akan memberikan penekanan di masalah waktu. Tuhan Yesus berkata, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Tuhan Yesus mengucapkan itu 2000 tahun lebih yang lalu. Dan yang luar biasa, saudara, bahwa hal tentang penyembah yang benar, penyembah-penyembah benar disampaikan oleh Tuhan Yesus bukan kepada murid-muridnya. Injil Yohanes mencatat tentang hal ini, Injil yang lain tidak mencatatnya, dan dengan jelas dikatakan, dituliskan oleh Yohanes bahwa hal tentang penyembah benar disampaikan kepada seorang wanita Samaria yang hidupnya tidak benar. Cukup mengherankan, saudara. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengajar kepada wanita Samaria yang hidupnya tidak benar tentang menyembah Allah itu harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Setelah terlebih dahulu Tuhan Yesus mengungkapkan kepada wanita itu apa yang diperbuat di dalam hidupnya. Dan luar biasanya wanita ini merasa begitu terkagum karena rupanya dia memiliki pengetahuan, pernah mendengar tentang Mesias yang akan datang, yang akan memberitahukan mereka tentang segala sesuatu. Tapi rupanya itu memang bukan hanya yang dia pikirkan sebagai pengetahuan, tetapi dia rupanya memiliki iman bahwa Mesias memang akan datang dan memberitahukan segala sesuatu apa yang dia perbuat. Selama ini dia sudah nanti-nantikan bagaimana dia bisa lepas daripada kebiasaan buruknya, karena dia sudah berulang kali berganti suami. Dan bahkan laki-laki yang bersama dengan dia hari itu bukanlah suaminya. Sudah dikasih oleh Tuhan, tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, sungguh dia merasakan, benar, ini adalah Mesias yang ia nanti-nantikan. Dan kepercayaannya itu tidak salah. Kepercayaan itu sama sekali tidak salah. Dia benar percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, sekali lagi penekanannya adalah sudah tiba. Sudah tiba sekarang. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita sudah merasakan tibanya waktu bagi kita untuk beralih daripada penyembahan-penyembahan kepada dunia ini, penyembahan-penyembahan kepada segala sesuatu yang sifatnya bukan Allah, bukan Yesus, tapi kita begitu puja, kita begitu memujinya, sampai kita lupa waktu, sampai kita lupa bahwa yang patut disembah dan hanya disembah adalah Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudah tiba sekarang. Dan apakah itu sudah tiba dalam kehidupanmu? Atau masihkah kita berkutat dengan segala dosa dan kelemahan-kelemahan yang begitu mengikat kita sehingga kita tidak bisa menyembah Dia? Padahal dalam konteks kita hari ini, Yesus telah mati dan bangkit. Bahkan Yesus Tuhan telah naik ke surga. Dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberkati orang-orang supaya orang-orang yang diberkati memiliki pikiran yang tertuju hanya kepada Tuhan Yesus saja dan bukan kepada yang lain. Sudahkah kita menerima berkat itu dalam kehidupan kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak berfokus kepada Tuhan Yesus, memang sangat sulit untuk kita bisa menerima akan hal ini. Sangat sulit. Tetapi kalau kita mau belajar untuk berfokus hanya kepada Tuhan Yesus saja, maka apa yang kita tidak mampu akan dimampukan oleh Tuhan. Apa yang mengikat kita akan dilepaskan oleh Tuhan. Ayatnya yang ke-24 dari Yohanes pasalnya yang ke-4, Allah itu adalah roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Manusia mungkin kita bisa tipu dengan berbagai macam cara. Tetapi Allah bukan manusia. Allah adalah roh, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Dengan kata lain, kalau kita menyembah Allah tidak di dalam roh dan tidak dalam kebenaran, itu bukanlah penyembah-penyembah yang dicari, yang dikehendaki oleh Allah Bapa kita. Kalau kita tidak masuk dalam kategori penyembah-penyembah yang menyembah Allah di dalam roh dan di dalam kebenaran, saudara, berarti kita tahu kemana kita akan berakhir. Berarti kita bukan bagian daripada rencana Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan, inilah saatnya dan sudah tiba sekarang. Jadi kalau kita masih belum bisa merasakan bagaimana penebusan Yesus dalam kehidupan kita, kita masih belum bisa merasakan dalam kehidupan kita apa itu hidup baru, dan kita belum bisa merasakan apa itu proskuneo, menyembah Allah secara intim, menyembah Allah secara akrab, menyembah Allah di dalam kedekatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya boleh katakan, mungkin kita masih sama dengan orang-orang dunia ini yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, barang siapa menyembah Allah, dia juga harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Kalau roh saja tidak disertai kebenaran yang adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, maka kita menjadi orang-orang yang aneh. Kalau hanya kebenaran saja tanpa adanya roh yang dilahirkan kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita hanya jadi seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini, saat ini, sudah tiba bagi kita. Dan Tuhan tidak sedang memilih atau sedang membeda-bedakan orang. Siapa yang percaya, siapa yang mau menyambut dia, maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih karunia daripada Allah akan dilimpahkan di dalam kehidupan mereka yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi apabila kita semua sudah melakukan dan sudah ada pada level ini, level di mana Tuhan menginginkan kita berada, maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut mengucap syukur. Yang perlu saya sampaikan kepada kita sekalian sebagai gembala jemaat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada orang Kristen yang hidupnya secara individual. Kalau kita hanya jadi Kristen individu, dan andaikan saja di dunia ini hanya ada dirimu sendiri, bagaimana kita bisa mempraktekkan hidup kekristenan? Karena itu kekristenan adalah korporat, berkelompok. Dan di dalam pelaksanaannya, saudara, kehidupan Kristen itu ada wadahnya, yaitu di dalam gerejanya. Dan kita patut mengucap syukur untuk 4 pilar dalam gereja yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Dan salah satu dari misi atau dari pilar itu adalah memuji dan menyembah Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi COVID-19, kita sudah lama tidak melakukan memuji dan menyembah secara korporat, secara bersama-sama di gereja. Tetapi hari ini mulai kebenaran firman Tuhan dikatakan bahwa Allah mencari penyembah-penyembah yang demikian. Dikatakan ayat yang ke-23, sebab Bapa menghendaki, menginginkan penyembah-penyembah. Melalui kebenaran firman Tuhan ini saya mau sampaikan kepada siapapun saudara, khususnya anggota jemaat, jangan berhenti untuk menyembah Allah. Diri pribadi
maupun bersama-sama keluarga di rumah. Saudara, jangan berhenti untuk menyembah Allah. Pakai waktumu secara khusus untuk sujud menyembah kepadanya, berterima kasih untuk kenaikannya ke surga yang akan mempersiapkan tempat bagi kita, supaya apabila kita berakhir di dunia ini, kita akan diberikan tempat di surga. Tuhan Yesus mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan berhenti menyembah, baik secara pribadi maupun secara keluarga. Dan juga saya mau katakan, gereja di mana kita berjemaat tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti untuk menyembah Tuhan. Beberapa waktu ini saya berdoa, dan di dalam doa Tuhan mengingatkan, baik dari Mazmur pasalnya yang ke-99 maupun Mazmur pasal yang ke-100 dan beberapa Mazmur yang lain, yang mengingatkan untuk kita sebagai gereja tetap melakukan, memuji dan menyembah Tuhan. Bukankah tadi dalam awal khotbah ini saya katakan, semua tentang Tuhan Yesus harus digenapi dalam kitab suci dan juga dalam kitab Mazmur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Mazmur terdiri dari 5 bab. Dan bab-bab yang keempat dan bab yang kelima itu banyak berbicara tentang memuji dan menyembah keagungan dan kebesaran daripada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudaraku, dimanapun engkau berada, dalam minggu-minggu ini kita akan buat itu di gereja. Bagaimana kita, walaupun mungkin secara online akan kita lakukan, tapi kita tidak akan berhenti untuk menyembah Allah. Karena Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Walaupun kita bukan penyanyi profesional dan memang tidak diminta untuk demikian, tapi kalau kita sudah mengalami Kristus dalam kehidupan kita, saya percaya pesan firman Tuhan hari ini di dalam kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah suatu pesan yang bisa kita abaikan begitu saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa wanita Samaria yang tidak benar hidupnya, kemudian justru Tuhan berbicara tentang penyembah-penyembah benar kepadanya? Apa yang sebetulnya Tuhan Yesus lihat dari wanita Samaria yang tidak benar ini? Saudara, saya percaya Tuhan Yesus melihat bahwa perempuan Samaria ini di dalam dirinya ada semangat untuk menyaksikan tentang Yesus. Saudara, Matius 28 ayat 18, 19 dan 20 adalah amanat agung daripada Tuhan Yesus, yaitu untuk kita pergi beritakan Injil, bersaksi kepada bangsa-bangsa sampai ke ujung bumi. Wanita Samaria yang hidupnya tidak benar, tapi ketika berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Dan di dalam diri wanita ini, Tuhan Yesus tahu bahwa ada potensi yang besar yang akan dipakai oleh Tuhan melalui wanita ini. Dan terbukti, setelah bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, murid-murid datang, wanita itu pergi meninggalkan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Dia kembali ke kotanya dan dia mulai bersaksi tentang Yesus kepada orang-orang sekotanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang tahu memuji, menyembah Allah, juga tahu bersaksi, menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu sebabnya Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Karena penyembah bukan hanya menyembah Allah Bapa, tetapi penyembah akan dipakai hidupnya untuk menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Percayakah saudara? Maukah saudara menyiapkan dirimu mulai hari ini? Siapapun saudara, saya mau katakan, yang usianya sudah banyak, maupun yang bapak ibu, pemuda-pemudi, remaja, pra-remaja,
anak-anak sekalipun. Saudara, tidak ada, kecuali saudara bisu, kecuali saudara belum mengenal Tuhan, saudara mungkin tidak bisa melakukannya. Tapi kalau saudara sudah mengenal Tuhan Yesus, jangan tahan untuk saudara memuji Dia, menyembah Dia, mengagungkan Dia dengan segenap hatimu, dengan roh dan di dalam kebenaran. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, wanita Samaria itu adalah penginjil pertama yang tercatat dalam Injil Yohanes. Dia bersaksi, dia menginjil kepada orang-orang sekotanya. Padahal dia tidak melakukan apa-apa untuk dia menjadi seorang penginjil selain dia hanya percaya saja kepada Tuhan Yesus. Tetapi perjumpaannya dengan Tuhan Yesus mengubah seluruh kehidupannya. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, apakah kita tidak sujud menyembah kepadanya? Apakah tidak kita penuh dengan sukacita di dalam hati kita? Kita mau memuliakan Allah dengan bibir kita, dengan mulut kita, dengan sikap kita, dengan perbuatan kita. Tidakkah kita memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan? Dan kemudian Tuhan memakai kita untuk menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Penyembahan tidak selalu berbicara mengenai menyanyikan lagu. Kita tidak mendapatkan catatan dalam Yohanes pasal 4 bahwa wanita itu pulang dan menyembah Allah dengan cara seperti apa. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari Lukas pasal 24, Yohanes pasal yang keempat, saudara ada sikap yang sama, yaitu sujud, menyembah, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus oleh Bapa untuk kita. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini, di kesempatan kenaikan Tuhan Yesus untuk naik ke surga, membawa kita kepada komitmen yang baru untuk kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dan kita sebagai warga gereja tidak melupakan bahwa kita harus tetap memelihara hati yang menyembah Allah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian dimanapun saudara-saudara berada dengan kasih karunia yang melimpah, dan Tuhan yang menjadikan saudara penyembah-penyembah benar, the true worshippers, yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ini saatnya kita akan berdoa bersama sebelum saudara menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mengasihi jemaat-Mu, itu sebabnya firman Tuhan disampaikan hari ini. Tuhan, bahwa kenaikan-Mu ke surga itu adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa dan yang sangat menguntungkan kami sebagai orang yang percaya dan juga sebagai gereja Tuhan. Bapak, tolong biar firman Tuhan dan poin-poin yang sudah disampaikan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi akan menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Bapak yang sudah menjauh dari Tuhan, yang sudah tidak lagi beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi terikat dengan banyak hal, terikat dengan dunia ini, kiranya Tuhan, oleh kemurahan-Mu, Engkau sudah menolong wanita Samaria, Engkau juga akan menolong siapapun Tuhan, yang masih di dalam kungkungan dan keterikatan-keterikatan yang bukan berasal daripada Allah, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Bapak, biar kami sebagai gereja juga tidak melupakan bahwa Engkau telah memberikan 4 pilar, dan salah satunya adalah memuji dan menyembah Engkau. Biar kami dengan kesungguhan hati, kami mau melakukannya.
Dan kami tidak melupakan bahwa Engkau layak untuk menerima segalanya. Engkau mau, Tuhan, dan Engkau menghendaki bahwa gereja masuk di dalam memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Bapak, terima kasih. Hamba berdoa supaya setiap keluarga boleh menerima lawatan dan jamahan Allah di pagi hari ini. Apapun masalah persoalan yang sedang dihadapi oleh jemaat Tuhan, hamba percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Karena itu Bapa, biar lawatanmu atas jemaatmu pagi hari ini yang akan melawat dan menjamah mereka dan melepaskan daripada segala sesuatu yang membelenggu dan yang mengikat. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan, biar ada terobosan kuasa Allah di rumah masing-masing, di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Sehingga Tuhan, kami semua benar-benar terhisap sebagai orang-orang yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Karena kenaikan-Mu ke surga yang kami percaya benar-benar terjadi ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Bagi bangsa negara kami Indonesia, kami minta damai sejahtera Allah atas negeri kami. COVID-19, Tuhan, yang masih berkecamuk di negeri ini, puluhan ribu orang sudah terinfeksi. Tuhan, kami berdoa supaya ada jalan keluar yang berasal daripada Tuhan untuk situasi dan kondisi yang sedang kami hadapi. Bapak, terima kasih banyak untuk pagi yang indah ini. Terpujilah nama-Mu, setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu. Hamba percaya Engkaulah yang memberkati. Keuangan daripada jemaat, Tuhan juga yang memberkati. Tuhan yang memeliharakan semua jemaat dengan pemeliharaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun sudah berada, jika memungkinkan, mari bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan menerima doa berkat. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat yang berlimpah atas kehidupan saudara-saudara sekalian, supaya hati dan pikiranmu hanya tertuju kepada Tuhan Yesus, mulai sekarang dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.